Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue dengan Yus, yang mana gue udah lama banget nggak bikin video. Kali ini kita akan nyicil bikin video lagi ya guys di tahun 2022. Yaitu yang video kali ini gue akan bahas adalah gimana sih cara kita bikin akun eBay dan Payoneer dari awal. Jadi gue di sini akan buat bener-bener dari awal. Jadi buat kalian yang benar-benar nggak tahu, nah inilah tips dan video yang cocok buat kalian. Oke, let's go. Oke, kita dari awal ya, kita udah di halaman eBay, dimana kalau misalnya kalian ini ketiknya ebay.com ya. Jadi untuk awalnya ebay.com, ini kan gue udah ada akun nih ya sebenarnya. Jadi gue di sini nggak mau sign in, gue mau bikin baru ya. Nah, di sini adalah kita create an account. Nah, oke, di sini adalah yang perlu kalian siapkan adalah email Gmail ya, Gmail kalian, email pribadi kalian, yang mana belum pernah membuat akun eBay gitu ya. Oke, langsung seperti bikin akun-akun lain pada umumnya gitu. Kita akan mulai dengan kata coba ya, Gprimary, di mana nama toko gua. Corp aja coba ya, emailnya ya, ntar ya. Ini email baru bikin juga, jadi benar-benar nggak ada apa-apanya, jadi nggak apa-apa ya. Aku juga ini apa namanya, coba ya. Oke, kita coba create account. Oh, wih, langsung jadi guys, ternyata guys ya. Jadi di sini langsung jadi Hi Gprimary gitu kan. Tapi di sini akun settingnya masih kosong. Jadi kita akan coba apa namanya, modifikasi sedikit ya. Nih di sini alamat kamu di mana? Kalau saya kan di Indonesia. Addressnya di mana? Misalnya Jakarta. Kalau bisa alamat lengkap ya. Di sini gua nggak contohkan alamat lengkap karena ya cuma buat apa, pemberitahuan aja. Misalnya jalan Semeru gitu. Terus city-nya Grogol, Jakarta Barat 11450. Mobile numbernya kalian masukkan sendiri di sini ya. Jadi gunanya nomor handphone ini adalah kalau misalnya ada akun yang mencoba jebol gitu kan, protect lah gitu ya. Oke, di sini gua akan coba masukin. Oke, kita proses coba. Oh, sudah. Berarti di sini ada udah masuk ya bikin akun. Nah, gimana kita cara berjualan? Kita pilih yang sell tadi. Oh, di sini bisa langsung guys. Jadi nggak perlu susah-susah ya, bisa langsung jual. Kita coba lihat di eBay. Bentar mana? Selling. Welcome to your selling overview. Ya, jadi kalau kita masih awal ya. Jadi di sini baru kelihatan. Nah, listing up to 200 actions item free, list up to 200 item for free every month. Oke, di sini berarti nggak ada kayak yang sebelumnya ya, yang gue bilang kalau misalnya kita itu harus cuma bisa upload 10 produk terus $500 ya maksimal ya. Di sini sih nggak ada ya. Jadi di sini totalnya aja ada 200. Ini di awal loh. Maksudnya di awal itu kalian bikin akun baru, terus di awalnya 200 item bisa. Wow, ini sekarang lebih enak lagi dibanding dulu ternyata guys. Oke, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah shipping and item ya kan. Jadi kalian harus apa namanya, mengatur domisili kalian di mana. Jadi itu gunanya buat apa? Yang gua tunjukkan yang di awal tuh, yang pengaturan alamat dan lain-lain itu harus ditulis dengan lengkap. Ya gunanya tuh untuk kalau misalnya orang mau beli tuh tahu posisi kita di mana,
sama kalkulasi harganya berapa gitu ya. Jadi di sini yang akan gua contohkan adalah misalnya kita sell an item. Oke, di sini kita akan coba misalnya Yu-Gi-Oh card, coba Yu-Gi-Oh Blue Eyes White Dragon misalnya seperti itu ya. Di sini akan keluar kayak kategorinya yang direkomendasikan. Oke, kita karena CCG ya, card game. Oke, collectible card game. Individual. Nah, di sini kan isi nih. Nah, di sini gua akan ngajarin dari awal kita listing barang. Oke, automatic update item specific. Kalau misalnya kita pencet begini nih, nggak bisa ya. Oh, berarti dia udah otomatis dapat ya. Subtitle. Nah, subtitle ini misalnya kayak mau bikin nama Yu-Gi-Oh Blue Eyes Bus rarely misal rarely gitu ya. Nah, ini most expensive. Gue sarankan kalau untuk akun buat di base sendiri menggunakan bahasa Inggris, karena kan cakupan kita internasional, jadi lebih mudah untuk dimengerti. Walaupun bahasa Inggris kita pas-pasan kayak gua gitu ya pede aja gitu. Yang penting orang itu tahu maksud dan tujuan kita itu apa gitu ya. Jadi nggak usah takut dibully atau apa. Gue selama ini sih nggak takut dibully ya, bodo amat. Kalau takut dibully nggak makan ntar. Oke, di sini UPC terus sebentar. Oh, ini nggak usah. Kondisinya apa baru, kalau baru seperti ini, kalau used-nya seperti ini gitu ya. Kalau misalnya used itu barang bekas atau yang sudah dipakai, atau misalnya kalian beli barang figur yang sudah dibuka gitu kan, kalian bisa buat keterangan misalnya MSB gitu kan. Udah keterangannya misalnya out box for check misalnya seperti itu ya, misalnya seperti itu atau apalah ya gitulah. Oke, itu kalau use. Nah, kalau baru ya udah nggak usah gitu. Nah, kalian tambahin foto gitu kan, foto apa tambahin aja misalnya foto Blue Eyes gitu. Oke, jadi kita masukkan lagi ini untuk fotonya ya. Oke guys, jadi kita langsung tambahkan saja untuk fotonya. Nah, di sini kita akan contoh Blue Eyes White Dragon ini ya. Jadi di sini gua akan contohnya yang gua upload. Gua akan coba upload ya Blue Eyes White Dragon gitu kan. Gue ikutin deh JMP 001. Ultra rare. Original. Oke. Subtitlenya nggak usah karena kalau gue pakai termahal. Ini gue akan coba upload ya. Rarity Ultra Rare Yu-Gi-Oh Blue Eyes. Nah, di sini spesifik itu mungkin niche-nya dia ya gitu ya. Card tipnya normal monster gitu. Kaiba mungkin. Nah, oke lah. Graded enggak. Kalau graded itu kartu apa ya yang udah ada gradingannya ya, bisa dari PSA, BGS, CCG dan lain-lain. Jadi gua nggak ada ini kan kartunya raw ya. Raw itu mentah atau enggak sendiri gitu, jadi nggak ada masalah apa-apa. Oke, kita pilih, udah selesai checklist yang kira-kira perlu. Karena di sini kalau di eBay dia sesuai dengan barang kita, dia rekomendasi kayak spesifikasinya tuh udah ada. Jadi lebih enaknya tuh seperti itu. Kecuali emang kita jual barang itu yang belum ada dijual, jadi rekomendasi yang nggak ada ya kalian harus buat sendiri gitu ya. Pinter-pinter kalian. Oke, item description apa? Misalnya condition NM Nirmin. Oke, gitu aja ya. Picture. Oke. Di sini gua biasa jual 600.000 ya di Tokopedia, makanya gua akan coba jual di sini. Nah, di sini nih yang kalian perlu perhatikan adalah kalau kalian ingin mendapatkan uang sama seperti
yang kalian pengen jual di lokal ya. Di sini yang paling penting guys. Jadi harganya itu berapa? Kalau ini kan kalian mau bikin apa? Formatnya auction style atau fixed price. Ya. Jadi ada dua cara. Kalau fixed price itu adalah kalian seperti jual biasa ya, gitu. Jadi jual biasa bukan auction gitu. Kalau auction itu misalnya start bidnya $1 nih gitu kan. Ya ada yang bid naik terus gitu sampai waktunya selesai. Biasa waktunya itu kalau nggak salah 7 hari ya paling lama gitu. Di sini gue akan coba fixed price karena gue akan menjual bukan auction. Oke, dan start my listing ketika I submit. Oke, price by it no price. Nah kita akan mencoba di sini. Kalau gua ngambil rate-nya itu 13.000 buat apa? Buat dijual. Berarti kalau misalnya 600.000 dibagi 13.000 aja. Kira-kira itu sekitar $47. $47, oke. Di sini gua akan jual $47. $47. Kenapa gue jual 47 dan kalinya 13.000 bukan 15.000 gitu ya guys. Jadi kan kalau misalnya kita coba lihat misalnya 47 kali yang normalnya sekarang gitu ya kan 15.000, 705.000. Wah lebih mahal dong. Berarti lebih untung. Nggak juga. Karena potongan dari eBay sendiri aja itu udah kena 10% ya. Cuma kalau misalkan kalian bikin akun baru itu kan nggak ada potongan tadi kan ya. Kalian lihat selama 1-2 bulan kalau nggak salah itu tidak ada potongan. Jadi itu manfaatkan lah ya. Kalau udah ada potongan tuh sekitar 10% dari penjualan. Misalnya kita jual 47 nih. Nah 4,7 nya itu udah pasti masuk ke ke eBay. Dan belum potongan buat pembayarannya. Dulu kan PayPal ya. PayPal aja sekarang kalau nggak salah dulu 5% gitu. Nah kalau untuk Pioneer sendiri ya kurang lebih sama lah 5%. Jadi udah ada potongan 10% di awal, terus potongan 5% lagi. Gua nggak tahu karena sekarang kan pajak juga naik di Indonesia ya. Tapi kalau di luar berapa, gue juga belum tahu gitu. Jadi kita akan lihat perkembangannya. Jadi kurang lebih ancang-ancangnya seperti itu. Nah, ini udah selesai. Quantity kita bisa punyanya ada 2 gitu, 3, 10 gitu. Kalau kalian bikin kayak kerajinan itu kan quantity banyak, bisa ya masukin misalnya 1000 gitu ya. Jadi bisa kelihatan. Kalau sell a lot itu adalah sales tax. Dan kalau kalian nggak mau masukin tax, ya itu kalau kalian harganya ini tidak mau masuk tax, itu kan masukin di sini nih. Misalnya di sini tuh berapa? Cuma di sini Indonesia itu tidak ada. Jadi agak susah ya. Gitu. Jadi kalau gue sih tetap masukin di sini untuk pajak kita. Jadi sekalian gitu. Nggak apa-apa dipotong juga. Oke, domestic shipping. Nah, domestic ini kalau misalnya gue ini agak bingung sebenarnya jujur kalau ke ini ya. Nah, di sini ada yang Nah, kalau gue lebih seneng itu mensamaratakan harganya. Jadi kalau misalnya seandainya nanti harga lebih mahal ya kita nombok. Kenapa gue seperti itu ya? Karena kalau kalian calculate first to buyer location gini, kalian lihat nih. Kalian tuh misalnya gitu, worldwide, servisnya apa maunya gitu kan. Kalian harus masukin tuh yang kayak gini nih. Nih. Letter dimensinya misalnya 10. Ini inci ya, hitungannya inci. Berarti kan kalau 10 inci gitu. Terus ininya 6 inci misalnya ya. Terus ininya 2 inci. Weightnya kurang lebih berapa lbs gitu. Kalau kalian nggak tahu berapa lbs, ini guys, kalau kalian nggak tahu, kan kalau kartu yang gue jual kan beratnya itu kurang lebih 250 gram ya. Ini termasuk packaging gitu. Jadi gua coba cari di Google aja, misalnya ke 250 gram tuh equalnya berapa gitu kan, convert ke poundnya berapa. Nah di sini LB-nya segini nih
ya kan, 055116 ya udah gue masukin segitu ya, 055116 gitu ya, kurang lebih segitu. Oke. Yuk detail zip. Sini kelihatan handling fee-nya. Nah, fee-nya nggak usah karena kita kan masih baru ya nyari pelanggan, jadi nggak usah pakai handling fee. Di sini Amerika misalnya, calculate shipping. Kok nggak bisa ya? Oh, nggak bisa, kita convert ke OZ aja. Coba cari OZ. Nih, OZ ada nih. Copy. Aku nggak bisa. Delapan 8270. Udah segini coba ya. Tuh. Di sini agak susah ya, gua ngerti untuk OZ-nya nih. Jadi guys, kalau misalnya kalian masukin di shipping kalkulatornya ini kan kayak gini ya. Enter packaging wage-nya ini agak ribet sih, gua nggak terlalu ngerti. Misalnya gue kasih 8 deh gitu ya nih. Nah, oke. Nah, kalau kayak gini kan kelihatan nih guys. Nih kayak gini guys ya. Pakainya United States Postal Service USPS ya. Jadi kurang lebih itu harganya segini nih, segini. Jadi kelihatan ya guys, kelihatan untuk harga estimate-nya itu berapa. Ya udah, jadi kurang lebih segini. Ini ada standarnya juga. Cuma biasanya sih gue menyarankan sih pakai yang begini ya, mail internasional gini ya. Ya kurang lebih yang seginilah flat rate envelope ya. Daripada yang begini sebenarnya lebih apa ya, lebih rentan sih gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita pilih yang ini misalnya, yang ini aja. Oke, sip. Nah, kalian sudah masuk di sini ya kan. Sebenarnya kalau kalian mau bikin lagi another service, misal mau ke Europe, karena Europe itu kan agak berbeda ya. Europe itu agak berbeda, lebih sulit juga. Dan banyak banyak dokumen yang harus dimasukkan. Misal kayak kalau ke Europe itu harus melampirkan invoice, bukti beli, ya seperti itulah ya, banyak. Gue waktu itu pernah menjelaskan juga ya di video-video yang sebelumnya bahwa regulasi untuk Europe sendiri itu berbeda dan lebih rumit ya. Untuk negara-negaranya juga lumayan banyak. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, di sini kita akan coba dulu selesaikan. Sebentar. Kita kalau misalnya mau pakai promote itu yang seperti apa? Biasa tuh kalau promote itu yang ada kayak di bingkai kita, frame kita tuh lebih ada hitam-hitamnya, jadi lebih kayak mudah dilihat oleh pembeli. Atau ada warnanya sendiri atau lebih besar gitu ya, jadi itu pakai promote ya, dan itu biasanya ada fee-nya gitu guys. Oke, kalau ini volume pricing itu kalau misalnya kalian beli lebih banyak akan mendapatkan diskon lebih murah gitu. Bisa beli dua or more save 10% gitu kan, beli 3 save 15% dan lain-lain gitu. Jadi ini ada offernya juga. Coba karena gue stoknya cuma 2 jadi nggak usah ya. Oke, fee-nya 0 di sini nggak bayar apa-apa. Oke, list item. Handling time
Oh, di sini item domestiknya belum. Nah, ini kan kelihatan kalau misalnya kita mau ini ternyata nggak bisa gini ya. Handling time. Di sini handling time-nya di mana ya? No, ini no. Kita nggak ada graded ya. Ya masih kosong-kosong, kita isi ya. Di sini aduh, kok naik lagi? Mana tadi guys? Ah, ini dia nih. Ekonomi, misalnya pakai yang USPS parcel ya kan, costnya misalnya $10. Handling time, oke, handling time tuh yang mana ya? Handling time. Saya lagi satu lagi nih, belum nih. Oh ini, 1 business day. Oke, saatnya list item. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa, waduh, shipping cost. Use flat rate shipping. Mana guys? Nggak bisa guys, ternyata kan. Jadi ya udahlah ya. 10. Kalau nambah 2 aja. Oke, coba dulu. Masih nggak bisa kah kalau internasional punya? Wow, seperti nggak bisa guys. Ini kalau nggak bisa, karena ini kan gue coba juga ya. Ini gue coba kalau misalnya di World gini kayak gimana. Kalau gue sih vote all same cost to all buyer. Biasa lebih gampang begini soalnya. Nah, lebih gampang begini. Nah, costnya kalau gue sih masukin biasanya ya $30. Setiap additionalnya kalau nambah gitu ya 30 aja, nggak apa-apa ya, 31 aja atau 2 deh. Jadi kalau misalnya each additional, kalau misalnya kalian beli 2 nih, 2 barang di satu pengiriman ya 32 jadinya gitu, nggak jadi 60 pengirimannya. Boom. Boh, disuruh masuk lagi guys. Oke, nggak apa-apa. Connect to Pioneer. Setelah kita menjual satu produk, ya kan, kita disuruh set up your selling account. Connect to Pioneer account, Sin eBay and Pioneer profile and credit card, debit, sell charge, selling cost. Nah, di sini gue menyarankan kalau kalian itu mempunyai credit card ya. Jadi kalau misalnya ada charge atau ada apa, jadi di sini emang ke kartu kredit gitu. Sinkron eBay dan Pioneer profile. Oke, get start. Oke, kita akan sekaligus aja langsung ya. Di sini kan kita belum punya Pioneer ya. Anggapnya kita nggak punya Pioneer ya guys. Jadi kita akan coba bikin juga Pioneer. Oke, kita akan bikin Pioneer dengan ibaratnya dengan ID yang sama gitu ya. Oke, Pioneer, let's find the right account for unit. Oke, kita adalah e-commerce seller. Not yet. Gue nggak menyarankan untuk kita pilih yang ini. Kenapa? Kita coba pencet ya. Ya, not your earning income internationally, we may not be the best payment partner. Berarti dia tidak menyarankan kalau misalnya yang ini yang ujung ini guys, dia nggak mau. Kalau kita di bawah under 50, dia baru mau gitu. Jadi kalian pilih tuh yang di bawah 500 saja gitu. Oke, register. Individual ya, kalau kalian perusahaan ya boleh lah ya. Ini apa? First name. Oke, G primary misalnya ya. Last name Corp. Email address G primary Corp. Ya, apa aja lah ya, nggak tahu juga guys. Date of birth. Agak tua dikit ya guys, kalau kemudahan takutnya ini. Oke, udah ya. Next, coba.
Kontak detail kalian isi ya, isi sendiri seperti yang tadi, alamat gitu kan, Jalan Semeru bla 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 ya kan. Verification kode kita kirim. Oke, sudah masuk. Oke, kita masukin detailnya lagi ya, terpassword. Jakarta. Oh, di sini kalian harus masukin ID number KTP ya. Berarti gua kayak nggak bisa bikin lagi. Sebenarnya sih abis kalian bikin ini nih, nasional KTP 31730 bla 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 ya, nomor KTP kalian ya. Terus masukin ya, ini kayak gini nih. YW34. Misalnya gua asal aja ya. Oke. Nah, almost done. Nah, kalian masukin banknya itu bank apa gitu. Di sini banknya misalnya bank BCA. Bahasa orang kan bank BCA ya. Nah, di sini account holder name-nya siapa? Oh, jadi di sini adalah nggak boleh beda ya. Berarti Pioneer itu harus sesuai dengan nama personal bank ya. Jadi kalian bikin akun yang pertama tuh yang di sini tadi itu kontak detail, jangan namanya tuh harus sama gitu. Baik can I change ya kan. Jadi di sini dia harus sama gitu. Nomornya berapa? Tulis, baru submit. Di sini gua nggak bisa ini karena namanya beda ya. Gitu. Karena di sini gua harus bikin first name sama last name-nya itu sama gitu, sama dengan apa, sama dengan yang tadi ya, kurang lebih bikin Pioneer kayak gitu, seperti itu. Oke, ini kontak phone number sekian, will you receive text me. Oke, yes. Continue. Yes, keep this as individual account. Nah, do you have existing Pioneer account for this person gitu kan. Jadi kalau kalian punya tadi bikin dulu ya, kalau belum no create one. Kalau no create one pasti langsung dibikin kayak gini, keluar kayak jendela, langsung dibikin tuh Pioneer gitu kan. Ini seperti yang tadi gua udah masukin. Di sini harusnya pakai nama kalau individual ya, kalau company mungkin beda ya. Jadi di sini kita harus bikin sesuai dengan namanya nih yang penting. Oke, kalau udah kan ikutin aja gitu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya udah selesai baru bisa. Jadi sekarang itu kalau mau jualan itu emang harus selesain ini dulu gitu guys. Jadi emang harus selesain dulu. Coba kita lihat di selling kita. Tuh. Hitungannya masih di recent draft ya. Jadi belum selesai karena penjualannya itu yang tadi itu ya, maksudnya akun Pioneernya belum selesai gitu guys. Kalau misalnya gua sambungkan dengan Pioneer yang gua udah ada, gua takutnya bentrok atau bermasalah karena ada dua akun eBay gitu. Ini kan akun yang baru. Jadi untuk tutorial buat
akun di eBay ya sampai sini dulu. Jadi gue nggak bisa terusin lagi karena gue takutnya bentrok, dan di sini harus menggunakan KTP. Jadi gue nggak bisa bikin dua akun yang sama kayaknya ya. Jadi sampai sini aja akun eBay baru ya. Di sini yang kita tahu yang terbaru adalah 200 remaining ya. Jadi ini bisa jadi ini bisa banyak banget ya buat kalian yang masih baru. Kalau nggak kayak zaman gua dulu yang cuma 10 apa ya, 10 item gitu, $500. Sekarang bisa 200 guys. Ini sih worth it banget buat kalian coba. Oke, sampai sini aja untuk tutorial bikin akun baru di eBay. Jangan lupa like and share, subscribe channel gua, dan see you. Bye bye.